Shalom semuanya. Saya Pendeta Nus, tinggal di Jakarta. Terima kasih Pak Oliver undang saya untuk sampaikan firman Tuhan. Apakah saudara senang? Kasih salam kiri kanan, bilang saya senang ketemu Anda malam ini. Saya dari rumah ke bandara kurang lebih 45 menit, tinggal di Jakarta. Kemudian saya tunggu pesawat, harus terbang 1 jam, dan delay 15 menit, kemudian terbang 1 jam. Jadi hitung-hitung 3 jam. Jadi saya supaya impas saya harus khotbah 3 jam. Saya akan khotbah sampai saudara menangis baru saya berhenti. Menangis karena bertobat atau karena kepanjangan? Oke, saudara-saudara, tema saudara ialah apa yang menyenangkan hati Tuhan untuk tahun ini. Beberapa waktu yang lalu saya dapat kesempatan untuk pelayanan di India, di 3 kota, yaitu di New Delhi, di Gorakhpur dan Varanasi. Dan terjadi ledakan kuasa Tuhan yang begitu dahsyat. Ada sebuah gereja di Gorakhpur di India, itu naik kereta api 14 jam dari New Delhi. Itu naik kereta apinya lapis semua segala macam orang. Tempat itu dalam waktu kurang dari 10 tahun, mereka membaptis hampir 20 juta orang. 20 juta dalam waktu kurang dari 10 tahun. Ada 2 desa yang langsung berubah. Yang tadinya tempat ibadahnya itu orang tempat lain, tempat ibadahnya tetap, tapi dalamnya orang udah menyembah Tuhan. Pelayanan mujizat itu seperti mainan anak-anak. Jadi orang bertobat, menurut survei 15% orang bertobat terima Yesus karena mendengar khotbah. Hanya 15% di dunia. Tapi 85% orang bertobat terima Yesus karena melihat mujizat. Jadi kalau ada gereja, ada persekutuan, apapun namanya, yang tidak mempercayai mujizat atau tidak praktek mujizat, gereja itu kehilangan 85% tuaian jiwa baru. Karena itu saya senang sekali ketika membaca Lukas ini. Ini kutipan ayat sebenarnya, mestinya ayatnya lengkap. 18 dan 19. Menyenangkan hati Tuhan. Yang hebatnya saudara, waktu kami karena 12 hari di sana, ada tukang beca yang punya komselnya sampai 5.000 komsel. Dia 1 tahun, dia bisa menangkan 1.000 jiwa baru. 1 tahun. Padahal tukang beca. Coba tanya sama sebelah, tahun ini kamu menangkan berapa jiwa? Ya coba. Tanya dulu, tanya. Tahun ini kamu dapat berapa? Dapat istri aja belum tentu gitu ya. Dapat suami aja belum tentu. Ya. Tukang beca, saya tanya, karena itu berbahasa Hindi. Jadi saya mesti bahasa Indonesia ke Inggris, Inggris ke Hindi. Kenapa? Apa rahasianya? Kamu tukang beca, enggak sekolah Alkitab seperti saya, kamu bicaranya juga enggak jelas. Kok bisa 1.000 jiwa dalam 1 tahun? Dia bilang, Pak, tukang beca itu ngetem. Ya mungkin di negara Bapak juga. Saya bilang negara kami nggak ada beca, dia ketawa. Yang ada itu justru bajai. Ya, dia bilang tukang beca itu ngetem. Jadi kalau dan di India itu, saudara, India itu negara paling besar, paling banyak orang miskin. Miskinnya itu bukan main miskinnya. Jadi kalau tukang becanya ngetem, kalau datang penumpang, itu kasih karunia luar biasa. Nah begitu penumpangnya datang, ini bapak ini nggak ambil penumpang itu karena giliran dia.
Dia kasih ke temannya, kamu aja yang bawa. Padahal untuk dapat penumpang, dia butuh 6 sampai 7 jam baru dapat 1 orang. Karena itu banyak. Kamu aja yang bawa. Nanti giliran datang penumpang lagi, kasih lagi sama teman. Itu berhari-hari dia lakukan. Lalu orang penasaran tanya, kamu kenapa? Saya bilang persediaan di rumah masih banyak, sama-sama tukang beca. Kalau kamu mau tahu, saya beritahu kamu. Mau tahu nggak rahasianya? Mau, ikut saya ke rumah. Bawa kemana? Mereka pergi berdoa bersama. Dia bilang, Tuhanku lebih hebat dari yang kau sembah di jalan-jalan itu. Di satu kota lagi kami ketemu, satu desa, ketemu anak SMA. Baru masuk sekolah 2 bulan, satu kelas satu sekolah hampir 200 orang. Dalam 3 bulan dia menangkan semua untuk percaya Yesus. 200 orang, bayangkan. Praktek mujizat. Ibu-ibu rumah tangga, menangkan ibu-ibu rumah tangga. Kalau di Indonesia, aduh, nonton sinetron terus. Jadi kalau saudara pilih tema menyenangkan hati Tuhan, malam ini saya mau bahas dan berikan beberapa kesaksian, sekaligus kita mau doa sama-sama. Ya, setelah saya pulang dari India dan kami praktek, saya latih para pekerja kami di Kalimantan Barat, dan dalam waktu 1 tahun kami menangkan hampir 800 jiwa baru. Coba sekali lagi tanya sama orang sebelah, tanya sungguh-sungguh, tahun ini kamu dapat berapa? Coba-coba, dapat berapa? Saudara perhatikan tisu ini, kalau saya tiup dia pasti bergerak. Kenapa? Karena ada satu kuasa yang menggerakkan dia, yaitu kuasa angin. Lihat, anginnya nggak kelihatan, tapi efek angin kelihatan. Pergerakan tisu adalah efek angin. Angin nggak terlihat, alat tidak terlihat, tapi efek Allah kelihatan. Coba tanya sama sebelah, kamu ngefek nggak? Coba ngefek nggak? Ngefeknya itu bukan di dalam ruangan ibadah, bukan. Ini kita diperlengkapi jadi murid. Lalu ngefeknya itu di luar. Anak sekolah menangkan teman sekolahnya, ibu rumah tangga menangkan teman ibu rumah tangga, tukang beca menangkan tukang beca, petani menangkan petani. Ada kami sampai di Varanasi, ada satu desa yang desa pertanian. Lalu satu orang bersaksi, dia menangkan teman-teman petani. Kenapa? Karena lahan pertaniannya sama, benih padinya sama, tapi dia punya subur dan panennya lebih banyak dari yang satu ini. Tuhan bikin perbedaan ini, yang paling hijau ini agak kekuning-kuningan daunnya. Ditanya, kamu pakai pupuk apa? Kalau kamu mau tahu pupuk saya, kamu ikut ke rumah. Dia bilang pupuknya bermerek Isa Almasi. Coba bayangkan, radikal banget orang-orang di sana itu, India. Dan terjadi ledakan jiwa baru yang luar biasa. Memang ada yang dibunuh 6 orang. 6 orang mati tapi 6 juta bertobat. Bilang sama sebelah, jangan mati dulu kamu. Jangan mati dulu. Amin. Nah, mari kita lihat ayatnya. Apa kata Tuhan tentang pergerakan pemulihan? Apa yang menyenangkan hati Tuhan? Ya. Lukas 4 ayat 18-19. Ayat ini saya akan bahas mundur. Coba lihat, kita mulai baca dari ayat 18 dan ayat 19. Coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas,
untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara perhatikan, roh Tuhan ada padaku. Terjadi di mana? Pertama kali ini terjadi di Sungai Yordan. Yesus datang ke Sungai Yordan untuk menjalani namanya baptisan proselit. Baptisan proselit sesungguhnya adalah baptisan buat orang berdosa. Yesus tidak pernah bikin dosa, dia tidak pernah bikin salah, Yesus nggak pernah bikin kejahatan apapun. Tapi kenapa dia mau datang untuk dibaptis? Ternyata Yesus sedang mengambil bagian dalam perjuangan umat untuk hidup baru. Orang-orang yang mendengar firman, orang-orang yang mendengar pemberitaan Yohanes Pembaptis, serahkan diri. Dan Yesus datang ke Sungai Yordan bukan untuk serahkan diri. Dia datang untuk berpartisipasi dalam usaha orang-orang yang bertobat untuk hidup baru. Jadi untuk hidup baru, itu Anda nggak berjuang sendiri. Yesus ikut ambil bagian dalam perjuangan kita. Amin. Siapakah Yohanes Pembaptis? Tukang minum anggur, minum madu hutan dan makan apa? Belalang. Belalang itu buah atau serangga? Ya? Nah, saudara mesti bertobat malam ini. Belalang itu bukan serangga. Belalang itu pohon yang buahnya, pohon belalang, buahnya belalang. Coba pohon mangga buahnya apa? Mangga. Pohon belalang, ya buahnya belalang. Pohon itu sampai hari ini masih di Israel. Saya udah 2 kali ke sana. Jadi pohon belalang, buahnya itu persis pete Cina. Kalau dia mentah, dagingnya empuk. Kalau dia udah kering, bijinya itu persis kacang hijau keras. Jadi guru-guru sekolah minggu dan orang tua mesti bertobat. Masa 30 tahun Yohanes makan serangga? Coba aja kamu coba makan serangga belalang tiap hari. Itu nama buah. Ya, jadi sekaligus gereja itu jangan salah ngajar. Masa anak saya juga tanya, Pak, kok Yohanes makan belalang, serangga? Gimana itu rasanya? Saya bilang, iya salah terjemahin kali. Terus guru sekolah minggu ngajar apa? Serangga bilang sama dia, bilang, papi bilang kamu salah ngajar. Yang benar itu buah belalang. Nah, orang yang makan buah belalang, pete Cina, dengan minum madu hutan, kok didatangi Yesus, aneh kan? Bilang sama sebelah, kamu juga orang aneh, kok Yesus datang sama kamu? Coba kata, kamu juga orang aneh, tapi Yesus datang sama kamu. Amin. Nah, apa yang terjadi? Waktu Yesus datang kepada Yohanes, Yohanes bilang begini, aku tidak layak membaptis engkau. Buka kasutmu pun aku enggak pantas. Yesus bilang begini, kamu harus lakukan supaya kita menggenapkan kehendak Bapa. Yesus menghormati otoritas Yohanes. Tapi Yohanes juga menghormati otoritas Yesus. Saling tunduk pada otoritas. Itu Matius 3, nanti pulang baca di rumah Matius 3 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Setelah Yesus masuk ke air, waktu dia keluar, turunlah Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Kenapa burung merpati? Siapa yang tadi pimpin pujian? Siapa namanya Mbak? Siapa namanya? Mbak Justin. Masih ada hubungan saudara sama Justin Timberlake. Kenapa burung merpati? Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati. Kenapa enggak burung gagak? Kenapa burung merpati? Kenapa enggak Roh Kudus turun dalam bentuk burung garuda? Kenapa burung merpati? Ya Ibu? Apa? Jinak. Kalau di Jogja itu dipotong tuh burung dara. Kenapa burung merpati?
Satu-satunya unggas yang tidak punya empedu adalah burung merpati. Makanya dia nggak kepahitan. Bilang sama saya, bukan kayak kamu kepahitan. Burung merpati itu tidak punya empedu. Dan orang yang tidak punya empedu itu nggak kepahitan. Makanya saudara mesti dengar firman supaya empedunya itu mati. Itu alasan kenapa burung merpati dipakai sebagai simbol Roh Kudus, karena merpati nggak kepahitan. Masa Roh Kudus kepahitan? Nah, waktu Roh Kudus turun, Yesus dapat otoritas, dimanapun dan kemanapun dia pergi, mujizat pasti terjadi. Amin. Pertanyaannya, kenapa gereja modern hari ini tidak ada mujizat? Kenapa gereja modern hari ini berdoa orang gak sembuh? Kenapa gereja modern hari ini dalam pemberitaan firman gak ada yang bertobat? Karena mengandalkan pengetahuan, karena mengandalkan fasilitas. Dia enggak mengandalkan kuasa Roh Kudus. Malam ini saya berdoa supaya kita semua dapat kuasa Roh Kudus. Amin. Untuk apa dapat kuasa Roh Kudus? Ayat itu bilang begini, untuk memberitakan kabar baik. Katakan sama-sama, beritakan kabar baik. Ayat 18, coba. Coba lihat ayat 18. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk yang pertama apa? Menyampaikan kabar baik. Katakan, sampaikan kabar baik. Ulangi, sampaikan kabar baik. Amin. Saya mau tanya, lebih gampang orang berbuat baik atau berbuat jahat? Yang sini dulu, para musikus. Lebih gampang orang berbuat baik atau berbuat jahat? Jahat. Yang sebelah kiri, lebih gampang berbuat baik atau berbuat jahat? Ada yang jahat, ada yang baik. Apa? Lebih mudah berbuat baik atau berbuat jahat? Jahat. Sini? Sana? Yang diam ini yang bikin jahat. Dunia bilang lebih mudah orang berbuat jahat. Tapi dengar saya beritahu, Alkitab bilang lebih mudah berbuat baik. Amin. Kenapa? Karena Allah kita baik. Jadi kalian lebih mudah berbuat jahat, berarti kalian ini yang orang jahat. Lebih mudah berbuat baik. Kenapa? Allah kita lah yang baik. Amin. Dia ciptakan hari pertama baik atau buruk? Baik. Hari kedua sampai hari ke-6 baik. Semuanya sungguh amat baik. Bilang sama sebelah, sebenarnya kamu itu orang baik. Kasih tahu, sebenarnya kamu itu orang baik. Pertanyaannya, sebenarnya kamu orang baik. Tapi kenapa banyak orang berbuat jahat? Karena dia memilih untuk tidak berbuat baik. Karena itu Roh Tuhan ada padaku untuk memberitakan kabar baik. Dunia kasih kabar buruk. Di televisi ada kabar buruk, internet kabar buruk, hampir semua media kabar buruk. Begitu buka televisi, kabar buruk. Kapal tenggelam lah, orang selingkuh lah, orang dibunuh lah. Semuanya kabar buruk. Tapi saya mau beritahu, gereja adalah pemancar utama kabar baik. Bilang amin. Bilang sama sebelah, kamu harus bawa kabar baik. Amin. Pesan identik dengan pembawa pesan. Kita harus bawa kabar baik. Sebab kabar baik itu membuat orang bergairah, membuat orang bertumbuh imannya. Amin. Apa itu kabar baik? Injil Kerajaan Allah. Saya mau tanya saudara-saudara, kira-kira gereja ada nggak beda sama dunia? Ada nggak bedanya? Mbak Justin, ada nggak beda gereja sama dunia? Orang Kristen sama orang dunia sama nggak? Tidak sama. Apanya yang tidak sama? Mas, apanya yang tidak sama? Saya malam ini nggak mau monoton, kita dialog aja. Apa yang sama? Apa yang tidak sama? Gereja dan dunia.
Kalau soal gedung, ada gedung lebih bagus dari gedung ini. Pakai karpet lagi. Pakai kursi hebat, bagus. Masuk aja coba di bioskop. Lebih bagus kan dengan ruangan ibadah kita. Dapat makan lagi. Beli tapi. Orang gereja sama orang dunia hampir nggak ada bedanya. Lihat aja. Orang dunia korupsi. Betul? Ada nggak orang Kristen korupsi? Ada nggak? Nggak usah lihat kiri kanan. Ada nggak? Ada. Orang dunia selingkuh. Ada nggak orang Kristen selingkuh? Nggak usah lihat kiri kanan. Ada nggak? Ada. Orang dunia cerai. Ada nggak orang Kristen cerai? Ada. Orang dunia pukul bini. Ada nggak orang Kristen pukul bini? Orang dunia cakar suami. Ada nggak istri wanita Kristen cakar suami? Ada. Orang dunia langgar rambu lalu lintas. Ada nggak orang Kristen langgar rambu lalu lintas? Ada. Orang dunia terlambat. Orang Kristen ada nggak terlambat datang ke gereja? Ada. Bilang sama sebelah, tadi kamu terlambat. Jadi kalau begitu semuanya sama, apa bedanya? Ngapain ada gereja sama aja? Orang korupsi gereja juga korupsi, orang selingkuh gereja juga selingkuh, orang berzina gereja juga berzina, orang pencuri korupsi juga gereja korupsi. Terus apa bedanya? Termasuk kita melayani Tuhan tapi pakai cara iblis. Mau tahu melayani Tuhan pakai cara iblis? Tampilkan ayat Alkitab di LCD, di proyektor, tapi periksa laptop kita. Windows-nya, Office-nya asli atau bajakan? Coba multimedia. Windows-nya atau Office-nya di laptopmu itu asli atau bajakan? Kalau bajakan, Anda layani Tuhan cuma pakai cara iblis. Bilang sama sebelah, tapi mukamu bukan muka bajakan. Kayaknya di gereja kami saya larang, tidak boleh. Biar bayar mahal, nggak apa-apa, cicil aja. Daripada kita hebat menyembah Tuhan, tapi fasilitas yang kita gunakan bajakan. Kami berempat di rumah, saya istri dan 2 putra, 1 mahasiswa semester 5, 1 baru kelas 1 SMA. 4-empatnya karena semua aktivitasnya pakai laptop, 4-empatnya wajib asli. Mahal Pak, cicil. Gak apa-apa, daripada kita pakai bajakan. Kenapa? Kita layani Tuhan kok. Coba lihat kiri kanan, kira-kira yang dia pakai itu bermerek tapi asli atau palsu. Hebat sekali sekarang ini. Kekristenan kita itu amburadul, kacau balau. Mau pergi pelayanan juga begitu. Nah ini mesti beda, itu bukan kabar baik, itu kabar buruk. Tapi saya percaya pulang dari tempat ini, yang punya laptop kalau ada bajakan dia hapus, amin, bikin baru. Iya loh. Itu mesti ada ukurannya. Standar kekristenan kita tegas. Aku sampaikan kabar baik, Injil Kerajaan Allah membebaskan. Katakan amin. Mungkin ada yang bilang begini, aduh Pak Oliver kenapa undang pendeta kayak begini? Tegur kebiasaan-kebiasaan. Gereja harus berbeda sama dunia. Amin. Dan saya mau beritahu, kalau gereja beda, Anda tidak akan sanggup untuk menahan begitu banyak jiwa yang datang menyembah Tuhan. Kenapa di India jutaan orang bertobat tiap tahun, jutaan orang India Selatan? Karena mereka tahu ada beda. Mereka tahu di tempat itu ada perbedaan dengan dunia. Beritakan kabar baik. Katakan kabar baik. Pulang dari tempat ini, kalau saudara, istri saudara atau suami saudara tanya siapa yang khotbah, jangan bilang pendeta warna hitam, nggak boleh. Itu kabar buruk. Amin. Saya satu kali KKR di Semarang, ada satu ibu datang bilang, Pak, boleh tanya, kenapa orang Ambon itu hitam? Waduh, itu saya kepahitan. Hampir saya nggak mau khotbah. Terus saya berdoa, Tuhan tolong, saya ampuni ibu ini, tapi kira-kira ada nggak ayat yang membela orang hitam? Saya buka Alkitab ketemu Kidung Agung 1 ayat 5 bilang begini, sekalipun aku hitam tapi manis, haleluya.
Itu kabar baik. Alkitab itu kabar baik. Amin. Gereja harus bawa kabar baik. Rumah tangga Kristen bawa kabar baik. Kita jadi stasiun pemancar kabar baik. Katakan amin. Kabar baik itu menyenangkan. Kabar baik itu menggairahkan. Kabar baik itu membuat orang menjadi sehat. Kabar baik itu membuat orang akan terus hidup dalam kemuliaan Tuhan. Dunia morat-marit dengan ekonomi. Dengar saya beritahu, Allah tidak pernah terpengaruh dengan keadaan ekonomi apapun. Allah yang mengatur dunia ini. Allah yang mengatur bangsa ini. Amin. Bahkan yang kecil-kecil juga Tuhan atur. Bayangkan, rambut jatuh harus izin Bapa di sorga. Matius 10 bilang begini, sehelai rambut jatuh harus izin Bapa di sorga. Saya lihat di sini belum ada orang yang botak. Berarti sayalah orang yang paling sering diperhatikan Bapa di sorga. Karena sehelai rambut jatuh, izin Bapa di sorga. Bayang, dia bilang kamu lapar, lihat burung-burung di udara. Mereka enggak menanam, tidak menabur, tapi Bapa pelihara mereka. Apalagi kamu, bilang sama sebelah, kamu lebih hebat dari burung-burung. Kasih tahu, kamu lebih hebat dari burung-burung. Amin. Lihat. Saya belum pernah lihat ada hamba Tuhan, ada pelayan Tuhan yang mati kelaparan. Belum ada. Saya belum pernah dengar berita bahwa ada hamba Tuhan mati kelaparan. Para pekerja di gereja mati kelaparan. Tapi yang saya dengar, banyak pekerja, banyak hamba Tuhan mati kekenyangan. Makan kenyang, kolesterol, asam urat, darah tinggi, dan stroke, mati. Bilang sama sebelah, makanya jangan banyak makan. Kasih tahu sama sebelah. Enggak ada orang mati kelaparan. Yang ada itu mati kekenyangan. Nah, saya percaya anak-anak Tuhan tidak akan pernah mati kelaparan. Amin. Itu kabar baik. Kamu lihat katanya bunga bakwan di ladang. Tidak memintal, tidak menenun. Tapi dia lebih indah dari pakaian Raja Salomo. Itu pemeliharaan Tuhan sempurna buat anak-anak Tuhan. Itu kabar baik. Yang kedua dia bilang begini. Roh Tuhanlah padaku untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Orang miskin di situ, saudara, bukan orang yang tidak punya pakaian, bukan orang yang tidak punya makanan, tapi orang miskin adalah orang yang haus akan kebenaran. Orang miskin adalah orang yang benar-benar membutuhkan. Saya berdoa dan berharap supaya saudara datang ke persekutuan macam ini, bukan sebuah tradisi, tapi saudara berharap bahwa ada jawaban atas semua problem yang saudara hadapi. Amin. Pulang bawa jawabannya. Tempat-tempat lain udah nggak ada jawaban. Di gereja ada jawabannya. Yang kedua, ia mengutus aku, ayat 19, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Ini yang namanya healing ministry. Ini yang namanya kesembuhan luka-luka batin. Dia luka karena ditinggal suaminya. Dia luka karena ditolak orang tuanya. Dia luka karena masa lalu yang tidak bisa diampuni. Itu orang-orang luka. Dan tidak ada tempat yang bisa sembuhkan. Rumah sakit sehebat apapun tidak sanggup menyembuhkan orang luka batin. Hanya di gereja. Itu sebabnya saya agak heran bin ajaib kalau gereja tidak memberi tempat buat orang-orang yang luka. Mereka perlu disembuhkan di tempat itu. Ini yang namanya pelayanan pemulihan. Jadi kalau gereja nggak ada pemulihan, Anda nggak percaya Yesus. Kenapa? Karena pekerjaan Yesus salah satunya ialah pelayanan pemulihan, healing ministry. Orang datang dan mengalami kesembuhan batin. Yang ketiga, dia bilang begini, dan penglihatan bagi orang-orang buta. Ini yang disebut kesembuhan jasmani. Orang sakit sembuh. Segala macam penyakit disembuhkan.
Dan saya percaya di Alkitab. Coba Yesus dicambuk berapa kali? Menurut Paulus dalam kitab Korintus. Berapa kali Yesus dicambuk? Ya? Berapa? 40 kurang 1. Jangan bilang 39. Alkitab bilang 40 kurang 1. Supaya yang 1 itu kamu yang genapi. Iya, memang begitu Alkitab. Paulus bilang, aku menggenapkan apa yang belum selesai dalam tubuh Yesus. Itu sebabnya Yesus dicambuk 40 kurang 1. Maksudnya aku yang genapi itu. Dia tanggung 39, kamu cuma tanggung 1 aja. Satu kali ada seminar kesehatan di sebuah kota kecil di Amerika. Dan itu seminar itu bahas tentang segala jenis penyakit di seluruh dunia. Semua ahli-ahli penyakit berkumpul. Dan mereka seminar selama 3 hari untuk bikin pemetaan jenis penyakit. Apa yang terjadi saudara? 3 hari setelah seminar para ahli menyampaikan hasil penelitian, ketua panitianya mengumumkan di akhir seminar bahwa ternyata di dunia ini ada 39 jenis penyakit. Begitu dia umumkan, tiba-tiba ada seorang dokter anak Tuhan lari ke depan panggung, dia berlutut sambil mengangkat tangan dan dia berkata, praise the Lord, haleluya, aku bersyukur kepada Tuhan. Semua orang nonton dia. Ini apa dokter yang tiba-tiba kok jadi stres? Ternyata dia bukan stres. Dia sedang memuliakan Tuhan di ruang seminar itu. Dia bilang, sekarang aku mengerti kenapa Yesus dicambuk 39 kali. Berarti segala jenis penyakit apapun di dunia yang sudah ada maupun yang akan datang, itu Yesus sudah selesaikan dalam tubuhnya sendiri. Karena itu saya percaya tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh Yesus. Bilang amin. Termasuk tidak ada penyakit keturunan. Enggak ada. Saya tidak percaya penyakit keturunan. Yang saya percaya Allah kita adalah Allah keturunan. Mari kita lihat Alkitab. Mazmur 90 ayat 1. Dia bilang Allah keturunan. Mazmur 90 ayat 1. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami apa? Turun-temurun. Berarti Tuhan kita, Tuhan keturunan. Bukan Tuhan yang menurunkan sakit penyakit, tapi Tuhan yang memproteksi kita, Tuhan yang memberkati kita, Allah yang melindungi kita. Sehingga jangan bilang begini, saya diabetes karena keluarga saya diabetes. Oh, saya kanker karena keluarga saya kanker. Untuk apa Yesus selesaikan semua di kayu salib? Kalau Anda percaya Yesus, penyakit keturunan itu selesai. Amin. Karena itu malam ini kalau ada yang punya sakit tertentu dan percaya itu penyakit keturunan, dengar firman Tuhan malam ini, Anda disembuhkan. Tidak ada penyakit keturunan. Yang ada ialah Tuhanku, Tuhan keturunan. Karena Ibrani berkata, Yesus itu berkuasa dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia enggak hanya dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Jadi sakit penyakit Tuhan sembuhkan. Penyakit macam apapun. Yang keempat dia bilang, membebaskan orang-orang yang tertindas. Siapakah orang yang tertindas? Orang-orang yang hak-hak mereka dicabut. Orang-orang yang tersingkirkan. Tapi yang paling mengerikan adalah orang-orang yang terikat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk. Terikat dengan okultisme, terikat dengan narkoba, terikat dengan judi, terikat dengan pornografi, terikat dengan persinahan, terikat dengan semua kebiasaan buruk, mabok, merokok, itu kebiasaan-kebiasaan buruk yang mengikat hidup kita. Maka Yesus sembuhkan orang gila di Gerasa, karena tiap hari dia siksa dirinya. Kehadiran Yesus karena kuasa Roh Kudus, demikian kehadiran gereja ialah membebaskan orang-orang yang tertindas. Dan yang kelima dia bilang begini,
dan memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Amin. Artinya kemurkaan Allah berakhir di kayu salib dan kemurahan Allah dimulai bagi orang-orang percaya. Jadi saya singkat, karena ini biasanya disampaikan dalam bentuk seminar 2 hari, memperlengkapi orang-orang percaya untuk memenangkan jiwa. Saya singkat dengan akronimnya BEBAS. Katakan BEBAS. B pertama berita Injil, katakan berita Injil. E-nya emosi yang sehat. B berikutnya bebas dari ikatan. A-nya anugerah kemenangan. S-nya sehat jasmani. Nah, ini 5 yang Yesus kerjakan di bumi. Enggak ada ayatnya Yesus datang ke bumi waktu itu untuk makan kerupuk, enggak ada. Lomba makan kerupuk, lomba voli, lomba vokal group, gereja modern hari ini, itu aja kerjanya. Lomba vokal group, begitu kalah wasit dipukul. Retreat habisin uang pergi ke puncak, pergi ke Trete sana, hanya untuk lomba makan kerupuk. Tapi enggak urus jiwa, enggak menangkan jiwa. Yesus berkeliling ke seluruh wilayah Palestina hanya melakukan 5 hal. Beritakan kabar baik, sembuhkan orang-orang yang luka, bebaskan orang-orang yang tertawan, pulihkan orang-orang yang mengalami luka batin, dan menyatakan bahwa di dalam dirinya, dalam Yesus, murka Allah berakhir dan kemurahan Allah dimulai. Amin. Nah, itulah gereja, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau saudara mau menyenangkan hati Tuhan, persembahan macam apapun tidak akan pernah menyenangkan hati Tuhan. Yang paling menyenangkan hati Tuhan ialah ketika Anda bawa jiwa kepada Tuhan. Amin. Kita bawa jiwa sama Tuhan, bawa istri, bawa suami, bawa anak-anak kita, keluarga kita, bawa jiwa-jiwa lain. Saya bersyukur kepada Tuhan bersama dengan istri saya, terutama sama istri karena anak-anak saya masih kuliah. Kami berkeliling ke berbagai tempat, mulai dari desa, kota, bangsa-bangsa. Di China dalam waktu kurang dari 6 tahun. Setiap pelayanan 5-6 kali pergi ke China. Ada orang komunis 20-30 orang. 3 hari 20-30 orang bertobat terima Yesus. Pekerjaan pemulihan gereja. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya jabatan macam apapun tidak menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya harta macam apapun tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi saya percaya satu hal, ketika satu jiwa diselamatkan buat Tuhan, itu yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Nah ini kan tulisannya the year of the Lord's favor, artinya ini tahun yang menyenangkan hati Tuhan. Pertanyaan saya, ini udah bulan September, tinggal Oktober, November, tinggal 3 bulan lagi. Coba tanya sama sebelah, sudah sampai bulan September, udah berapa yang kamu bawa kepada Tuhan? Coba tanya. Atau jangan-jangan ada yang kabur. Saya mau berdoa buat saudara malam ini. Amin. Mau didoakan? Mungkin tetangga saudara, mungkin teman sekantor saudara, mungkin paman saudara, atau siapapun yang Anda kenal, sampai hari ini dia belum terima kabar baik itu, dia belum mendapatkan keselamatan itu. Saya doakan Anda malam ini, Anda pergi dengan kuasa itu. Amin. Dan itu sering terjadi. Kalau itu yang menyenangkan hati Tuhan, kenapa kita nggak lakukan? Dia nggak butuh biaya, nggak ada ongkosnya. Doain orang tuh nggak ada ongkosnya. Menyenangkan hati Tuhan tuh nggak ada ongkosnya sebenarnya. Karena apa? Ini efeknya itu dahsyat. Kalau ini yang kita kerjakan, wow, kita semakin bergairah. Saya melayani Tuhan dari tahun 81 sampai tahun 2004. Bayangkan, 81-2004.
nyaris enggak ada orang bertobat. Bahkan kalau saya doain orang sakit bukan sembuh, mati. Betul. Apalagi orang yang udah lanjut usia, 70 tahun ke atas sudah mulai koma, didoakan mati, langsung titik. Sampai saya dikenal di tahun 90-an pendeta pencabut nyawa. Karena kalau ada di rumah sakit dan udah 1 bulan, biaya keluarganya udah habis, nggak mati-mati, saya tinggal dipanggil, Pak Nus, doa penyerahan, saya datang doa 2 jam, mati. Kalau nggak percaya malam ini kita coba aja. Doain orang, orang sakit terutama yang udah lanjut usia, mati. Doain orang muda yang sakit, nggak sembuh. Lalu saya mulai cari tahu, ada apa? Kenapa kok Alkitab bilang begini? Kok pelayanannya nggak begini? Tahun 2005 kami dipulihkan Tuhan. Saya dipulihkan bersama dengan istri dalam pelayanan pemulihan, mulai belajar firman Tuhan, mulai dimentori untuk mengerti ayat. Makanya waktu saya baca Lukas 4:19, saya sepertinya terhipnotis dengan firman ini. Karena ini yang Tuhan mau. Dan ini yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup kekristenan kita. Yaitu apa? Bawa jiwa buat Tuhan. Praktekkan mujizat-mujizat Tuhan. Yesus bilang dalam Yohanes 14 ayat 12, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar, karena aku kembali kepada Bapa. Yang lebih besar itu bukan kuasa kita, tapi jangkauan pelayanannya lebih luas. Bayangkan Yesus cuma ada di tanah Palestina, itu muter-muter Israel itu 1 hari juga selesai itu. Tapi lihat pemberitaan Injil bisa menembus ke berbagai bangsa. Dia jalan kaki, kita udah punya mobil, kita naik pesawat. Itu yang disebut jangkauan yang luas, besar. Yesus cuma khotbah nggak pakai mic. Kita punya fasilitas. Nah, Tuhan sediakan semua fasilitas ini. Dunia pakai untuk merusak dunia ini. Dunia pakai untuk merusak anak-anak Tuhan. Gereja mesti pakai fasilitas-fasilitas untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Amin. Ini waktu Tuhan buat kita. Mari kita menyenangkan hati Tuhan. Bukan sekedar menyembah Dia, bukan sekedar memuji Dia, tapi bawa jiwa kepada Tuhan. Saya kira belum terlambat. Masih ada 3 bulan lagi, September, Oktober, November, Desember. Ya 3 bulan. Masa sih 1 pun gak dibawa? Paling tidak teman sekolah. Kalau pendeta kan gak mungkin bawa pendeta. Masa jeruk makan jeruk? Tugas kami ialah melatih. Saya udah latih banyak. Latih di Papua, latih di Nusa Tenggara Timur, latih di Maluku, latih di Kalimantan. Sampai saya latih di Cina, latih ke Amerika, latih ke Kanada. Ngapain? Untuk bawa jiwa kepada Tuhan. Nah, itu yang menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya persekutuan kita akan menjadi Tower of Christ. Dia menjadi menara di mana Kristus ditinggikan di sana. Menara di mana orang terkagum-kagum bukan dengan menaranya, tapi terkagum-kagum karena kuasa Kristus itu diimpartasikan kepada anak-anak Tuhan. Yesus tidak terlihat lagi secara fisik, tapi efeknya berdampak buat dunia. Amin. Allah tidak kelihatan, tapi efek Allah kelihatan. Dan orang akan semakin datang. Saudara tidak akan sanggup untuk menahan banjirnya manusia datang kepada Tuhan. Saya jadi saksi utama. Saya melihat dengan mata iman saya sendiri. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Bagaimana orang datang kepada Tuhan. Karena melihat mujizat-mujizat yang terjadi. Mereka bukan mendengar pendeta yang pintar berkhotbah. Mereka bukan mendengar seminar-seminar. Tapi mereka melihat bagaimana istrinya disembuhkan. Bagaimana suaminya disembuhkan. Bagaimana orang tuanya disembuhkan. Bagaimana luka-luka mereka dipulihkan. Datang kepada Tuhan. Saya berdoa supaya kita mulai praktekkan kebenaran ini. Amin. Menyenangkan hati Tuhan. Mari bangkit berdiri, kita mau datang sama Tuhan.